Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Multimedia B. Perkenalkan, nama saya Eka Rahma Melani. Dan nama saya Anang Haryanto. Kami di sini akan menjelaskan tentang paham keagamaan yang berkembang di Indonesia. Paham keagamaan yang berkembang di Indonesia dapat disimpulkan bahwa paham keagamaan Islam dan yang berkembang di Indonesia pada masa permulaan adalah aswaja dengan penganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itulah yang sejak dulu sampai sekarang sesuai dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat Indonesia. Amaliyah keagamaan yang dilakukan oleh sebagai besar masyarakat Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah basmalah sebagai ayat pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua, mengeraskan bacaan basmalah pada sholat jariyah. Yang ketiga, doa kunut pada sholat subuh. Dan yang keempat, bersalaman setelah selesai sholat. Dan kelima, Bilal Jumat menyerahkan tongkat pada khatib. Dan keenam, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid. Saya akan menguraikan materi yang dijelaskan oleh teman saya yang tadi. Yang pertama, ada basmalah sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Sebagian besar umat Islam Indonesia ketika membaca surah Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa basmalah itu merupakan ayat pertama di antara 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan yang kedua, ada mengeraskan bacaan basmalah pada sholat jahriyah. Nah, karena sebagai bagian dari surah Al-Fatihah, maka basmalah juga dianjurkan dibaca dengan suara keras sebagaimana sunnahnya mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat jahriyah atau sholat yang disunahkan mengeraskan bacaan. Dan yang ketiga, ada doa kunut pada sholat subuh. Sebagian besar umat Islam di Indonesia ketika mengerjakan sholat subuh sesudah iktidal pada 2 rakaat membaca doa kunut para ulama Syafi'iyah. Yang keempat, bersalaman setelah selesai sholat. Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar umat Islam Indonesia bahwa setiap sesudah melaksanakan sholat berjamaah bersalaman antara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, Bilal Jumat menyerahkan tongkat pada khatib. Ketika khatib hendak naik ke mimbar, Bilal Jumat menyerahkan tongkat kepadanya dan khatib memegang tongkat itu selama berkhutbah. Yang keenam, ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid. Sebagian besar umat Islam Indonesia melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di masjid. Amaliyah keagamaan ini menunjukkan pengaruh mazhab Syafi'i yang sangat dominan di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.